Dengerin, pasti asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini sama saya Anissa. Kali ini kita mau bagi-bagi tips mengatur keuangan ala Anissa. Nah, sebelumnya saya bukan konsultan keuangan, bukan juga akuntan, pokoknya bukan yang berbau-bau soal keuangan. Cuman saya mau sharing aja biasanya saya tiap bulan tuh kayak gimana. Kadang tuh berpikir gak sih, kalau saya sendiri ya, ngerasanya tuh kayak kok bulan ini kita boros banget, pengeluarannya buat apa aja, kok duit tuh kayak air cepat sekali mengalir gitu kan. Nah, kalau saya biasanya punya tips-tips nih biar kita nggak kebobolan dalam pengeluaran sehari-hari kita maupun bulanan kita. Yang pertama, kalau misalnya kita bentar lagi mau terima honor atau gaji, itu saya biasanya udah ngelis nih peralatan atau bahan-bahan yang di dapur yang udah habis apa aja, kayak misalnya minyak goreng, terus bumbu-bumbu, terus sampo, sabun, deterjen. Nah, kayak gitu udah saya list. Selain barang-barang yang tadi di dapur, saya juga ngelist barang-barang atau alat-alat pribadi saya yang udah habis. Kayak biasa kan kalau perempuan kan banyak, misalnya hand body, apalagi kayu putih, shampoo pribadi, misalnya conditioner gitu kan, foundation atau apa. Nah, cuman kalau misalnya untuk makeup ini saya biasanya tuh nggak beli lebih dari satu makeup dalam satu bulan. Kan kalau misalnya makeup itu kan nggak cepet habis kan. Nah, makanya saya suka mewanti-wanti nih biar alat makeup itu nggak habis dalam waktu yang bersamaan. Pun kalau misalnya habis dalam waktu yang bersamaan, saya biasanya harus milih satu, kira-kira saya prioritasin itu yang mana gitu. Jadi sebulan cuma beli satu, nggak beli banyak-banyak gitu. Nah, yang kedua, setelah tadi saya ngelis, yang kedua itu saya biasanya lihat nih bulan berikutnya itu kita ada berapa minggu, ada 4 atau 5 minggu. Nah, ini nanti bakal ngaruh banget sama kayak ongkos sehari-hari kita buat makan di tempat kerja, buat ongkos kerja, dan buat sebagainya gitu. Nah, yang ketiga tipsnya, kalau misalnya kita udah terima honor, yang ketiga tipsnya itu kalau saya bagiin dulu ke yang wajib kita bayarkan. Kalau misalnya saya kan kebetulan bayar yang wajibnya itu misalnya BPJS, terus apa lagi ya, BPJS, bayar les atau ngaji atau sekolah atau sebagainya, terus juga beli kebutuhan yang tadi tuh, yang tadi dapur sama bekal pribadi yang udah kita list. Nah, itu juga masuk ke kebutuhan yang wajib dibeli. Terus nah udah gitu buat ongkos kerja sama jajan di tempat kerja. Nah, misalnya saya ongkos kerja misalnya bolak-balik itu 20.000 misalnya atau 30.000. Saya biasanya lebihin nih buat jajan di tempat kerjanya, maksimal tuh 10.000. Saya tipsnya, saya selalu bawa bekal. Selain untuk menghemat, nah bawa bekal ini juga cocok banget buat mengefisienkan waktu. Jadi kan kalau misalnya kita di tempat kerja nih, kita nggak bawa bekal, kadang kita bingung pengen makan nih, aduh makan apa ya, ke bawah banyak pilihan, terus bosen. Nah, sedangkan waktu itu jadi cuman waktunya tuh habis untuk berpikir kita pengen makan apa. Kalau kita udah bawa bekal dari rumah, kan kita nggak perlu berpikir lagi kan, jadi waktu tuh efisien banget, istirahat, makan langsung, nggak perlu mikir-mikir lagi gitu. Nah, terus juga buat berhubung saya ini suka banget sama yang namanya jalan-jalan. Nah, saya kadang biasanya alokasiin juga biaya buat jalan-jalan. Nah, per minggu itu misalnya saya harus pilih nih, per minggu itu kita mau kemana setiap minggunya, Sabtu dan Minggu, weekend kan. Saya harus pilih satu hari, mau hari Sabtu atau hari Minggu. Kalau dulu banget itu, pas awal-awal kuliah sama kerja, saya setiap weekend, hampir setiap weekend, Sabtu dan Minggu itu saya pasti banget pergi. Nah, ini yang saya sadari itu kalau misalnya boros banget sih jadinya, karena Sabtu Minggu selalu pergi, dan satu hari itu bisa sampai ke 2-4 tempat. Jadi dulu tuh teman-teman saya itu sampai bilang, kalau bisa janjian sama lu nih harus ngelis dari bulan sebelumnya. Memang gitu, jadi saya bakal list kegiatan saya, jadwal saya di bulan berikutnya nih, ketemu siapa. Jadi saya selalu list tiap minggunya. Jadi jarang banget ada yang namanya
main dadakan, ketemu dadakan, gak bisa. Semuanya itu udah terjadwal pokoknya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pergi sama saya, semuanya udah terjadwal. Nah, kenapa sih dijadwal? Biar kita tahu nih kira-kira pengeluaran kita buat bulan depan ini, buat alokasi di jalan-jalan itu ada berapa gitu. Nah, waktu dulu saya karena nggak dibatasi itu, jadi cukup mengeluarkan uang yang cukup lumayan untuk di jalan-jalan di Sabtu Minggu ini. Jalan-jalannya sih sebenarnya nggak jauh-jauh, cuman kayak ketemu orang ini, ketemu temen yang ini, kita ke acara ini gitu. Saya senang aja gitu kalau ketemu orang banyak, kayak kita pasti mendapat pengalaman hidup dia, mungkin mendapat teman baru, dapat tahu tempat baru kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah dialokasiin ke yang pokok-pokok tadi, tips selanjutnya adalah sisa uangnya ini kita simpan buat misalnya apa. Kalau misalnya saya untuk misalnya menabung. Nah, untuk nabung ini saya selalu punya rekening tersendiri. Jadi yang enggak dipotong tiap bulannya. Jadi kayak cuma nyimpan aja yang syariah gitu ya. Cuma nyimpan aja, jadi nggak dipotong tiap bulannya. Itu punya rekening sendiri, dan saya nggak punya m-bankingnya. Nggak ada m-banking, cuma punya ATM. Jadi kita meminimalisir penggunaan uang di menggunakan ATM itu, menggunakan m-banking itu kan. Dana nabung punya sendiri, jangan lupa sisain juga buat zakat, infak, sedekahnya gitu kan. Itu kan wajib ya bagi orang muslim, zakat, infak, dan sedekahnya. Terus juga bisa disisain buat dana tak terduga. Kalau misalnya kita kadang-kadang punya kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak terduga yang harus mengeluarkan uang, nah itu juga punya rekening tersendiri. Nah, karena tadi saya sudah mengalokasikan uang saya buat jalan-jalan weekend Sabtu Minggu itu, saya selalu mengisi dompet digital. Kayak misalnya apa ya, pokoknya dompet digital itu sekarang udah banyak banget. Saya selalu isi saldo di situ. Terus saya juga selalu ngisi buat naik ojek online kayak GoPay, OVO. Itu selalu saya isi biar kita nggak terlalu mahal juga kan. Biasanya kalau misalnya bayar pakai Gojek atau GoPay atau OVO itu selalu ada potongan harganya. Nah, kayak gitu sih saya biasanya. Terus juga saya nggak punya dompet yang kayak perempuan-perempuan pada umumnya yang panjang gitu, yang isinya kartu, itu saya nggak punya. Saya biasanya pakai dompet yang kecil banget itu, yang kalau misalnya kita beli perhiasan itu emas suka dikasih dompet kecil. Nah, saya pakainya yang kayak gitu. Kartu-kartu semuanya saya simpan di dompet kartu pribadi yang khusus itu. Nah, uangnya di situ. Kenapa? Biar bukan mencegah biar mengerem diri kita buat nggak beli-beli sembarangan. Kalau misalnya kita semua uang kita ada di situ, kartu kita ada di situ, jadi kita kan kalau beli ya udah, ini ada kok duitnya tinggal keluarin aja, ini ada kok duitnya tinggal keluarin aja, kan kayak gitu. Kalau saya nggak. Kalau saya, uang yang ada di dompet kecil tadi itu cuman uang untuk hari Senin sampai Jumat. Yang tadi saya udah alokasiin yang ongkosnya itu. Kan saya tadi hitung kan tadi kan saya bilang saya menghitung bulan depannya itu ada berapa minggu. Nah, saya sisihkan uang saya itu, disimpan. Nah, saya ambil untuk per minggunya. Jadi saya cuman punya uang di dompet itu untuk kegiatan saya kerja Senin sampai Jumat. Yang tadi uang buat ongkos sama uang jajan itu cuma punya Senin sampai Jumat aja. Untuk hari Sabtunya dan Minggunya, kalau misalnya saya mau pergi, kan saya punya saldo tadi di tiap aplikasi online ini buat transportasi. Nah, makanya saya berusaha banget buat mengurangi transaksi secara cash nih gitu. Jadi kita kalau misalnya mau beli nih, kadang-kadang oh iya duit cashnya nggak ada, terus kebetulan di situ di tempatnya nggak bisa nih transaksi pakai m-banking, pakai apa. Sekarang udah banyak sih ya, cuman kalau misalnya lagi nggak bisa, ya udah akhirnya kita nggak beli. Itu juga jadi kayak ngerem diri kita buat beli kebutuhan yang kadang-kadang tuh kebutuhan tuh ternyata tuh bukan perlu, tapi cuman karena lapar mata aja gitu kan. Gitu. Jadi belajar juga caranya bagaimana kita untuk menghitung kira-kira betul nggak nih kita butuh barang ini, apa kita cuma pengen doang gitu. Ingat banget pesan Mary Riana, hidup itu berhitung, bukan soal uang. Jadi hidup itu soal berhitung. Betul nggak kita butuh ini? Betul nggak kita butuh ini? Apa ini semua tuh cuman karena keinginan kita aja? Kalau misalnya barang-barang itu semua cuman keinginan kita, mendingan kita stop. Karena kan nggak baik juga berlebih-lebihan kan. Kan dalam setiap agama pasti diajarkan tidak baik yang berlebih-lebihan.
Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalian juga boleh dong sharing ke saya, ke teman-teman semua penonton saya ini. Kira-kira kalian kalau misalnya mengatur keuangan tuh tipsnya kayak gimana? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Asyik kan? Thank you.